Nah sekarang saya tanya, 3 golongan yang saya sebutkan yang menolak Islam dengan kekuatan dan kekuasaannya zaman sekarang ada enggak? Yang menolak dengan keilmuannya ada enggak? Yang menolak diam-diam munafik ada enggak? Bajunya Islam tapi ternyata enggak senang dengan dakwah Islam ada enggak? Ada. Ibu berarti tahu dong orangnya. Walaupun Rasulullah berdakwah tuh diam-diam, kan akhirnya ketahuan juga. Maka ada tokoh yang menolak dakwah Nabi. Siapa yang paling keras? Siapa yang paling keras? Yang menolak dengan kekuatan dan kekuasaannya? Abu Jahal. Ibu, baik ditulis. Jadi ketika Nabi mulai berdakwah, walaupun sembunyi-sembunyi sudah muncul 3 kekuatan. Kekuatan yang pertama ditulis ibu, kekuatan yang menolak dakwah Nabi dengan kekuatan, golongan yang menolak dakwah Nabi, golongan pertama, golongan yang menolak dakwah Nabi, bu, dengan kekuatan dan kekuasaannya. Siapa di antara tokohnya? Abu Jahal. Siapa bu? Bu, terus ini nanti ternyata sejarah terulang kembali. Golongan yang kedua yang menolak dakwah Nabi, nggak suka dengan ajaran Islam, nggak suka dengan dakwah. Golongan yang kedua yang menolak bukan dengan kekuatan dan kekuasaannya, tapi menolak dengan keilmuannya. Jadi menolak dengan keintelektualannya. Ada maksud? Ada. Siapa tokohnya? An-Nador bin Haris. Siapa? Bahkan tokoh yang kedua ini bu berani nantang Nabi. Karena dia belajar ke orang-orang Persia, belajar ke orang-orang Romawi tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Makanya jika kita baca Quran, ibu menemukan kata asatirul awwalin. Di Quran kalau kita baca Quran, asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Itu ayat itu biasanya dikaitkan dengan siapa? Dengan An-Nador bin Haris yang berani menantang Nabi bukan dengan kekuatannya tapi dengan kecerdasannya. Bayangkan tuh, bahkan di depan banyak orang dia kumpulkan orang, ayo kumpul, 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 sengaja orang dikumpulkan, dia ingin memperlihatkan kepinterannya, pragmatisnya dan hedonisnya kalau orang sekarang bilang. Kumpulkan banyak orang, terus pas orang udah kumpul banyak dia bilang gini, saksikan, kata dia, saya kepingin ngajukan 3 pertanyaan kepada Muhammad, kata dia nih, yang merasa udah dapat ilmu. Karena dia berguru kepada orang Persia dan orang Romawi tentang kisah orang-orang terdahulu juga, kan yang dimasukkan dalam Quran kan. Tapi dia tanya sebelum ayat-ayat kisah orang dahulu diturunkan. Kata dia, saksikan wahai banyak orang, aku ajukan 3 pertanyaan kepada Muhammad. Jika Muhammad bisa menjawab, saksikan saya masuk Islam. Bu, kok dia berani gitu? Sebab kata dia, kalau kamu mengaku Rasul ya Muhammad, kan Rasul itu tahu yang gaib, punya mukjizat. Kata dia, saksikan saya ajukan 3 pertanyaan ya Muhammad. Jika engkau bisa menjawab ya Muhammad, maka saksikan saya akan masuk Islam. Ibu pernah dengar ceritanya? Pernah dengar? 3 pertanyaan diajukan. Apa yang ditanya? Yang pertama, an ashabil kahfi. Ceritakan kepadaku tentang Ashabul Kahfi. Saat itu ibu belum ada surah Al-Kahfi. Kan tadi surah turunnya berurutan. Ingat gak ibu? Udah turun belum surah Al-Kahfi? Belum. Kan bukan langsung 30 juz. Yang kedua, ya Muhammad terangkan kepadaku Anzil Qarnain. Terangkan kepadaku tentang Raza Zulqarnain. Yang ketiga, Anir ruh, terangkan kepadaku tentang ruh. Jika kau bisa menjawab Muhammad, saya masuk Islam. Itu disaksikan banyak orang. Si An-Nador itu ibu ngasih pertanyaan karena yakin Muhammad gak bakal tahu kisah itu. Muhammad tidak bakal tahu. Makanya kata Nabi ibu, ini golongan kedua ya, golongan yang menolak dakwah Nabi dengan apa ibu? Dengan ilmuannya. Zaman sekarang ada nggak? Ada di YouTube bu, ilmunya dipakai buat dakwah Nabi bukan? Bukan, buat ngeledek Islam. Ada nggak?
Nah, golongan yang ketiga sebelum saya jelaskan golongan yang kedua, golongan yang ketiga, golongan yang menolak dakwah Nabi, Bu, bukan dengan kekuasaan dan kekuatannya, bukan dengan keilmuannya, tapi dengan menjadi kelompok, menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Golongan apa itu? Munafik. Ada enggak zaman Nabi? Ada. Di zaman Nabi itu dampaknya terlihat ketika perang Uhud. Itu salah satu penyebab kalah perang Uhud kan ada munafik. Nah, sekarang saya tanya, 3 golongan yang saya sebutkan yang menolak Islam dengan kekuatan dan kekuasaannya zaman sekarang ada enggak? Yang menolak dengan keilmuannya ada enggak? Yang menolak diam-diam munafik ada enggak? Bajunya Islam tapi ternyata enggak senang dengan dakwah Islam ada enggak? Ada. Ibu berarti tahu dong orangnya. Mau saya kasih tahu orangnya, Bu? Tapi jangan bilang-bilang ya. Karena kita lagi bahas Islam nih ya. Jadi biar tahu.